Halo, kali ini kita akan melakukan analisis data untuk praktikum metabolisme. Di sini kita akan mempraktekkan analisis data dengan cara membandingkan dua kelompok menggunakan uji t-test independen, kemudian t-test independen dengan koreksi Wells, dan juga uji Wilcoxon rank sum test gitu ya. Oke, di sini saya juga sudah punya data gitu ya, data dummy. Kita akan import datanya. Oke, kita ada data terkait praktikum metabolisme, yaitu induksi enzim dan inhibisi enzim. Kita akan import datanya. Bagi yang masih belum bisa melakukan import data, silahkan lihat data import ke RStudio gitu ya. Kemudian di sini kita ada 4 kelompok, yaitu kelompok kontrol untuk induksi, kelompok induksi, kemudian kelompok kontrol untuk inhibisi, dan juga kelompok inhibisi. Nah, di sini ada waktu pemberian obatnya, kemudian hilang refleksnya kapan, kemudian refleks munculnya kapan, sehingga onsetnya kita ketahui gitu ya, dalam menit. Kemudian durasinya juga ini dalam menit. Oke, kita sudah import datanya gitu ya. Kita akan gunakan library kita ya. Ini kalau yang belum install package-nya silahkan diinstal dulu, tapi kalau yang sudah pernah install package-nya ini bisa langsung gunakan library-nya gitu ya. Oke, ini akan langsung saya running. Untuk runningnya kurang ya DPR. Oke, ini kita running. Kemudian berikutnya kita juga gunakan paketnya adalah untuk analisis statistiknya kita gunakan package rstatic gitu ya. Oke. Nah, di sini kita melakukan percobaan induksi enzim dan juga inhibisi enzim. Jadi kita akan analisis dulu yang percobaan induksi enzim. Oke, nah ini di sini kita ambil dulu data induksinya dari tabel tadi gitu ya. Oke, tabel ini kita ambil, kita filter kelompoknya adalah induksi gitu ya, atau kelompok ini di sini. Oke, di sini kelompoknya sama dengan kelompok induksi. Oke, ini kita akan naikkan saja supaya bagian konsolnya terlihat lebih banyak gitu ya. Oke, ini kita running. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan untuk tabel induksi, yaitu ini kontrol induksi dan juga kelompok induksinya gitu ya. Oke, kalau sudah data ini kita akan lihat distribusinya ya. Percobaan induksi enzimnya ini mirip dengan yang sebelumnya. Kita lihat data onsetnya dulu, bagaimana normalitasnya gitu ya. Ini
kita pakai onset ya, nama kolomnya. Kemudian kita lihat berdasarkan kelompok gitu ya. Kemudian kita apply. Salah ketik. Induksi onset normality-nya gitu ya. Kemudian kita lakukan uji Shapiro Wave. Ini bisa pakai ini ya. Oke. Ini pakai yang Shapiro.test saja. Oke. Nah, ini kita running. Nah, di sini kita lihat bahwa onset dari percobaan induksi enzim itu p-value-nya lebih besar dari 0,05 ya, baik untuk kelompok induksi maupun untuk kelompok kontrol, sehingga kedua data ini terdistribusi, kedua kelompok itu datanya terdistribusi homogen gitu ya, terdistribusi normal. Kita catat di sini saja, kelompok induksi dan kelompok kontrol memiliki distribusi data yang normal. Oke. Kemudian ini data onset. Nah, ini kita mau cek data durasinya. Ini copy saja. Oke. Kita mau lihat di sini durasi ya. Durasi. Oke, ini datanya adalah data kolom durasi. Kemudian kita lihat di sini juga durasi. Oke, kita running. Oke, di sini juga kelompok induksi dan kelompok kontrol memiliki distribusi data. Nah, di sini distribusi data durasi ya, data durasi yang normal. Yang ini, yang atas tadi data onset yang normal. Oke, karena normal keduanya, kita lakukan uji homogenitas dari varians ya. Oke, ini homogenitas varians data percobaan induksi. Oke. Nah, berikutnya kita lakukan uji homogenitas varians. Kita gunakan Padlet test ya. Padlet test. Ini untuk onset. Kemudian ini pada data induksi. Oke. Oke, ini onsetnya ternyata dari nilai P-nya atau nilai probabilitasnya adalah 0,85 atau lebih besar dari 0,05, sehingga ini kita nyatakan variansnya homogen ya. Oke, kemudian berikutnya untuk data durasi. Nah, ini kita copy saja. Kemudian onsetnya kita ganti durasi. Oke, kita running, ternyata nilai P-nya itu tidak homogen ya. Di sini nilainya kurang dari 0,05, sehingga variansnya tidak homogen. Oke. Nah, kemudian kita lakukan uji hipotesis ya. Kita lakukan uji hipotesis untuk percobaan induksi.
Oke, uji hipotesisnya yang pertama kita lakukan untuk onsetnya dulu gitu ya. Oke, untuk onset, nah ini kita catat di sini, uji hipotesis untuk data onset pada percobaan induksi ya. Oke. Oke, di sini kita bisa ketik induksi onset hipotesisnya gitu ya. Kita lakukan uji hipotesis di sini menggunakan, oke, ini kita tulis ya, menggunakan uji independen t-test. Oke, nah bagaimana caranya? Dari data ini induksi, data frame induksi tes gitu ya, kita gunakan R statics di sini, onset dari kelompok-kelompok itu, kemudian apakah variansinya equal gitu ya, iya gitu ya, makanya kita ketik di sini variansinya equal true gitu ya. Kemudian berikutnya kita tambah add significance-nya gitu ya, add significance dari R statics. Oke, kita running ya, kita running di sini. Oke, nah di sini sudah induksi onset hipotesis. Oke, di sini ada 9 variabel, sudah seperti ini gitu ya. Oke, atau kalau mau kita bisa print di sini, print induksi onset hipotesis. Oke, ini kita bisa print juga, sehingga kalau kita ketik print begini, ini akan muncul di konsol gitu ya. Di sini onset gitu ya, onset kelompok induksi dan kelompok kontrol dari induksi gitu ya, itu difference-nya 8 menit gitu ya, tetapi tidak signifikan gitu ya. Signifikansinya NS atau nilai P-nya itu 0,427 atau lebih dari 0,05, sehingga tidak signifikan. Oke, berikutnya setelah kita uji hipotesis untuk data onset, ini kesimpulannya gitu ya, kita berikan kesimpulan di sini, data onset pada kelompok kontrol dan kelompok induksi tidak berbeda. Atau di sini kita bisa bilang onsetnya gitu ya, onset pada kelompok kontrol dan kelompok induksi tidak berbeda. Oke, berikutnya kita lakukan uji hipotesis untuk durasi. Oke, ini kita copy saja supaya cepat gitu ya. Uji hipotesis untuk data durasi pada percobaan induksi menggunakan uji independen t-test. Nah, karena di sini tadi variansinya itu tidak homogen gitu ya, di sini pada uji Bartlett gitu ya, variansinya di sini tidak homogen, maka di sini kita gunakan
Wells correction. Oke, di sini ini induksi durasi ya, induksi durasi. Kemudian ini dari tabel induksi, ini onsetnya kita ganti durasi. Kemudian apakah variansnya equal? Nah, ini kita jawab false karena memang variansnya tidak equal gitu ya. Oke, kemudian di sini durasi ya, kita running yang baris ke-26 dulu. Hasilnya adalah induksi durasi hipotesis nih. Di sini kita lihat, nah ini sudah ada di sini p-value-nya 0,00113 gitu ya. Nah, ini kita bisa print di sini. Oke. Ini typo ya, onset. Oke. Kemudian nah di sini durasi gitu ya. Pada kelompok kontrol dan kelompok induksi berbeda gitu ya, berbeda. Artinya di sini kelompok induksi dibandingkan kelompok kontrol itu minus 7 gitu ya, atau kelompok induksi lebih rendah. Dalam kelompok induksi memiliki durasi lebih pendek. Kita lanjut untuk percobaan inhibisi ya, inhibisi enzim. Oke, nah di sini supaya lebih cepat, nah kita copy saja dari atas karena mirip aja gitu ya. Kita bisa copy dari atas, mulai di sini kita copy ke baris 31. Nanti kita akan edit mulai dari 31 ini gitu ya. Di sini kita ganti menjadi inhibisi. Oke, filter. Nah, ini kontrolnya adalah kontrol inhibisi. Kemudian kelompoknya adalah kelompok inhibisi. Oke. Nah, di sini kita running saja yang baris ke-31. Kita dapat kelompok inhibisi. Ada 10 observation gitu ya. Ini dari kontrol inhibisi dan juga inhibisi gitu ya. Oke, di situ kita sudah punya. Ini pemeriksaan distribusi data pada percobaan inhibisi enzim. Oke. Nah, ini kita ganti menjadi inhibisi. Kemudian kita split untuk inhibisinya. Oke, inhibisi. Ini juga kita ganti inhibisi. Oke. Kita running dulu yang baris 34. Kemudian ini kita sudah dapat ya. Sudah dapat inhibisi onset normality-nya, inhibisi onset normality, nah berupa list. Oke, ini kita mau lihat inhibisi onset normality-nya seperti apa, gitu ya. Oke, di sini keduanya inhibisi onset normality. Oke, ini data onsetnya keduanya lebih besar dari 0,05 ya di value-nya, sehingga kelompok inhibisi gitu ya, kelompok inhibisi dan kontrolnya gitu ya memiliki distribusi data onset yang normal. Nah, ini kemudian kita lihat di data durasi. Data durasi ini juga kita split dulu, inhibisi durasi dan inhibisi kelompok. Oke,
Kita running, kemudian kita lihat di sini melalui baris 38 ini bagaimana nilai P-nya gitu ya, bagaimana normalitas datanya dari kelompok inhibisi. Jadi data durasi dari kelompok inhibisi ini lebih kecil dari 0,05 sehingga signifikan gitu ya, atau distribusi datanya tidak normal gitu ya. Sedangkan yang kelompok kontrolnya itu distribusi datanya normal, sehingga di sini kelompok inhibisi gitu ya, ini inhibisinya memiliki distribusi data yang tidak normal. Oke, gitu ya. Ini tadi dari p-value-nya gitu ya, atau nilai P-nya. Kemudian homogenitas varians data percobaan induksi, percobaan inhibisi ya, kita ubah menjadi inhibisi. Oke, di sini tabelnya kita ubah menjadi tabel inhibisi. Kita lihat, karena tadi data distribusi datanya normal gitu ya, jadi kita perlu cek lagi apakah variansnya homogen atau tidak gitu ya, di baris ke-42 ini. Oke, ternyata variansnya homogen gitu ya. Sedangkan yang durasinya gitu ya, durasinya karena distribusi datanya sudah tidak normal, ini tidak perlu kita cek lagi homogenitas variansnya gitu ya. Kemudian kita lakukan uji hipotesis untuk percobaan inhibisi. Oke, percobaan inhibisi ini uji hipotesis data onsite pada percobaan inhibisi gitu ya, inhibisi menggunakan uji independent t-test gitu ya, karena tadi datanya normal, variansnya homogen ya, variansnya homogen. Jadi kita lihat di sini inhibisi onset. Nah, ini tabelnya juga tabel inhibisi. Kita lihat bagaimana onset. Oke, variansnya equal ya. Kita tambah signifikansinya seperti apa. Oke, di sini inhibisi onset hipotesis di sini sudah ada. Oke, not signifikan gitu ya. Nah, ini juga bisa ditambah. Kita kalau mau print ini juga bisa inhibisi gitu ya. Oke, inhibisi onset hipotesis. Oke, kita bisa running di sini. Oke, didapatkan bahwa onset pada kelompok kontrol dan kelompok inhibisi gitu ya. Ini kelompok kontrol dan kelompok inhibisi bedanya cuma 0,9 bedanya 8 gitu ya. Tidak berbeda gitu ya. Ini nilainya ini degree of freedom. Ini nilai P-nya adalah 0,382, sehingga ininya tidak signifikan gitu ya. Induksi kelompok inhibisi, kelompok inhibisi tidak berbeda. Oke, kemudian kita berikutnya melakukan uji hipotesis untuk data durasi pada percobaan inhibisi menggunakan uji. Nah, ini ujinya menggunakan non parametrik ya, Wilcoxon ransom test. Atau Wilcoxon-Mann-Whitney ya. Ini ada yang menyebutnya juga Wilcoxon-Mann-Whitney. Oke, ini inhibisi durasi hipotesis
Ini juga kita ganti inhibisi di tes ke durasi. Nah, ini bukan dites ya. Kita lakukan di sini adalah Wilcoxon gitu ya, Wilcoxon. Ini Wilcox test dari R-statics gitu ya. Kemudian ini tidak perlu variance-nya gitu ya. Jadi durasi dan kelompoknya saja. Oke, kita running di sini. Ini inhibisi durasi hipotesis. Itu sudah ada gitu ya. Ini kalau kita klik di sini, itu nilai P-nya juga sudah muncul. Oke, di sini kalau mau kita print untuk dimunculkan di konsol gitu ya, di konsol bagian kiri bawah itu juga bisa. Ini kita print enter. Oke, nah di sini nilai P-nya 0,01 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga nilai P signifikannya itu significance gitu ya. Di durasi pada kelompok kontrol dan kelompok inhibisi gitu ya berbeda. Kelompok inhibisi di sini, kelompok inhibisi memiliki durasi lebih panjang. Oke, sudah selesai. Di sini kita sudah selesai menganalisis data durasi dan onset dari percobaan induksi maupun inhibisi enzim. Kita juga sudah mempraktekkan bagaimana membandingkan dua kelompok menggunakan uji independent t-test, kemudian independent t-test menggunakan Wells correction, dan juga uji non parametrik menggunakan Wilcoxon rank sum test. Oke, selamat belajar, sampai ketemu di tutorial berikutnya.